2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Hari ini saya dapatkan satu pesan khusus yang kuat sekali ditaruh di hati saya. Kita mau belajar dari kehidupan dan doa Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bagaimana Daud bisa menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan? Karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Bagaimana Daud bisa melakukan kehendak Tuhan pada zamannya? Karena Daud tahu kehendak Tuhan. Bagaimana Daud bisa tahu? Karena Daud tanya, doa, dekat, sehingga dia tahu. Lalu oleh karena kasih karena anugerah Tuhan, dia bisa lakukan. Mari saudara, kita akan belajar. Saudara, dia bisa tahu kan doa. Dan ada 4 pokok doa Daud yang kita akan bahas nanti. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk doa, muji, nyembah. Kita akan masuk hadirat Allah. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat indah kami ada di Menara Doa saat ini Tuhan. Satu yang kami rindukan ya Tuhan, kami ada ya Tuhan dalam rumah-Mu seumur hidup kami. Satu hal yang kami minta, seperti inilah ya Tuhan yang kami inginkan ya Tuhan. Oh ya labakashini bela-bala-bala. Kami bisa tinggal dalam rumah Tuhan. Kami bisa ada ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berikan ya Tuhan doa-doa profetik. Berikan doa-doa profetik ya Tuhan. Berikan nyanyian-nyanyian baru Yesus. Berikan pewahyuan ya Tuhan, yang menguatkan, menyegarkan setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, Dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud
menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari buka suaranya saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu. Penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu. Ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, mari saudara datang pada Yesus. Saudara berdoa, memuji, menyembah, berbahasa roh saudara. Masuk hadiratnya saudara. Bapa, dalam nama Yesus, permudah siap kami masuk hadirat-Mu. Penuhi Tuhan Yesus. Uyalah makasih, ala bala 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 bala. Uyalah makasih, ala bala 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 bala. Penuhi siap kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi Yesus dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Uyalah bala 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 bala. Uyalah makasih, ala bala 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 bala. Uyalah bala bala. Siapa siap anak-anak-Mu ini? Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh ya Allah, makasih ya Allah. Oh ya Allah, makasih ya Allah, bala 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 bala. Oh ya Allah, makasih ya Allah, bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Tuhan,
Satu yang kami minta ini Tuhan, kami mau tinggal dalam rumah-Mu, ada di rumah-Mu, di bait-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Yesus. Ini ya Tuhan kami minta. Lawat siap kami jamah ya Tuhan. Saudara terus sembah Dia. Ada menikmati hadiratnya saudara. Terus. Oh ya lah bakasih Allah. Saudara merindukan Tuhan. Merindukan hadirat Yesus. Datang pada Yesus sekarang. Mari dengan hati yang rindu. Kita nyanyikan lagu ini. Oh ya lah bakasih. Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu. Terima kasih untuk segala kebaikan. Buka suaranya saudara. Ucapkan terima kasih untuk kesembuhan, pemulihan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk mujizat. Keselamatan Tuhan beri ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bawa kami Tuhan masuk hadirat-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan setiap hati kami. Biarlah suci hati kami, tuluskan. Bawa kami masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami bawa Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu Bapa. Oh ya labakashini melaba-laba-laba. Bawa kami Yesus. Kami semuanya ya Tuhan sujud di kaki-Mu. Turun Tuhan, turunkan, tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan di atas setiap kepala anak-anak-Mu ini Yesus. Oh ya labakas, turunkan berkat-Mu Yesus. Oh ya labakas, ya laba-laba, bawa kami. Oh ya laba-laba-laba. Lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh ya Mas. Kasih-Mu tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat. Ini doa kami. Masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati
kediaman-Mu bawaku lebih dekat, pelukan kasih-Mu tiada yang dapat memisahkan bawa kami lebih dekat lagi. Bawa kami ya Tuhan, siap kami yang hadir. Baik anak-anak-Mu yang ada di UPT, semua hamba-hamba-Mu. Maupun ya Tuhan, siap kami ya Tuhan yang ada di Menara Doa. Ya Tuhan, YouTube channel ya Tuhan, maupun Facebook, dimanapun ya Tuhan. Saudara datang pada Yesus sekarang. Kami mau Tuhan tinggal dalam hadirat-Mu, tinggal dalam rumah-Mu. Karena kami tahu sesuai dengan firman-Mu di kitab Mazmur katakan, Engkau menjawab doa-doa kami ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Engkau akan membuat kami kenyang dengan segala yang baik di bait-Mu, di rumah-Mu, Yesus. Itulah sebabnya kami rindu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami tinggal dalam rumah-Mu. Karena Tuhan menjawab doa-doa kami ya Tuhan di rumah-Mu. Kami akan kenyang dengan segala yang baik. Tuhan, ada perlindungan ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Ada pemeliharaan-Mu Yesus. Aku berdoa ya Tuhan Yesus, turunkan berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu ini. Khusus ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan yang melayani-Mu ya Tuhan. Para pendoa-pendoa syafaat ya Tuhan. Semua ya Tuhan yang melayani Tuhan, pelihara mereka. Berkat-Mu turun Yesus. Setiap jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, yang setia ya Tuhan, yang taat. Tuhan turunkan berkat-Mu sekarang ya Tuhan. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Terus saudaraku datang pada Yesus. Saya rasakan ya Tuhan. Saya rasakan ya Tuhan, kasih yang sedang dicurahkan. Mari lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi di hadirat-Nya. Oh ya la bakashia la bala 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 bala. Sambil berbahasa roh saudaraku. Sambil berbahasa roh ya la bakashia la bala 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 bala. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Buka suaranya saudara. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi,
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Tuhan, kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Kau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang sedang kena, saudara berjuang untuk kesembuhan COVID-19. Saudara pegang satu ketetapan di hati. Doa sepakat dengan saya sepakat berdoa untuk bersama saudara. Tuhan, sembuhkan saudara. Jangan takut. Ayo punya iman untuk disembuhkan, minta. Ya saudara, kita doa sekarang. Bapakku berdoa untuk setiap anakmu yang sedang ya Tuhan bergumul dengan COVID-19 ini. Beri iman Tuhan untuk anakmu ini disembuhkan. Tuhan, lenyapkan segala kecemasan, ketakutan ya Tuhan. Berikan iman untuk disembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus, hasil swab ya Tuhan berikutnya dinyatakan sembuh total. Pulih dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, setiap anak-anakmu ya Tuhan, yang sedang, saya tak ditaruh Tuhan untuk saudara yang sedang merindukan untuk dapatkan keturunan. Saudara tumpang tangan di kandungan saudara, atau istri saudara tumpang tangan ya. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anakmu ya Tuhan, yang sedang menantikan ya Tuhan. Berdoa untuk satu keturunan ya Tuhan, seorang anak. Tuhan, buka kandungannya. Kau yang suruh aku Tuhan berdoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar Engkau berikan sukacitamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang Tuhan, yang sedang ya Tuhan bergumul dengan sakit matanya ya Tuhan. Aku berdoa, saudara yang sakit mata,
Entah itu kena glukoma, mengalami kebutaan kah? Atau saudara mengalami katarak, apapun jenis penyakit saudaraku di mata, tumpang tangan di matanya. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk anak-anakmu yang sakit ginjal, ya Tuhan, jantung, liver ya Tuhan, bagian dalam usus, kanker. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara apapun sakit penyakit saudara tumpang tangan sekarang. Saya sepakat berdoa ya Bapa, bersama dengan anak-anakmu ya Tuhan. Setiap hari ya Bapa. Tuhan, siap anak-anakmu yang sakit, beri kami iman untuk disembuhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berikan kemenangan, kelepasan. Setiap anak-anak yang diikat oleh kuasa gelap, diikat oleh sebuah kutuk, hari ini juga kami katakan lepas dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan terus penuhi kami. Diratmu, buka suaranya, sembah Dia saudara, minta. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, penuhi. Seperti rusa rindu sungai, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Terima kasih Tuhan. Saat-saat indah, bawa kami makin dekat Tuhan, makin kenal Tuhan. Biar kami hidup dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, urapi kami semua. Ya Tuhan, untuk mau mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tidak satupun gangguan yang memecah konsentrasi kami. Biar seluruh kebenaran-Mu tertanam di tanah hati kami yang baik, sehingga bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat ya Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom saudara, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar dari kehidupan dan doa seorang Daud, saudaraku. Seorang Daud. Saya pikir kita sudah belajar tentang Musa, sekarang kita belajar tentang Daud, saudaraku. Nah, ini terambil dari Kisah 13 ayat 22. Kita akan baca dulu ayat ini, saudaraku. Ya, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Kalau sudah ketemu, kita baca 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, ya, tiap kali saya baca ayat ini, saudara, itu ditimbulkan kembali satu doa, satu harapan dan kerinduan. Saya mau Tuhan menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, saya mau menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara mau gak jadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Wow, ini hal yang luar biasa.
Ya. Ibrani 11 ayat 6, saudaraku, ya kan? Orang yang berkenan di hati Tuhan, ya kan? Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika kita punya iman, kita jadi orang yang berkenan kepada Tuhan, saudaraku. Alkitab katakan, ya kan, kalau orang yang berkenan kepada Tuhan, orang ini pasti adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Allah, dia pasti akan mendapatkan apa? Upah dari Tuhan. Nah, kita lihat di sini, saudaraku. Daud menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Itu karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Saudara dan saya berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, karena kita punya iman. Orang yang punya iman adalah orang yang mau melakukan segala kehendak Tuhan. Saudaraku, ya. Pasti Tuhan senang, berkenan tuh senang. Maka ada satu nyanyian lama ya, saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan, mau berkenan di hati Tuhan, satu, saudara, syaratnya seperti Daud. Karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan. Ya kan? Bagaimana Daud bisa melakukan kehendak Tuhan? Karena Daud mengenal, mengerti, mengetahui apa itu kehendak Tuhan. Ya kan? Daud bisa mengerti kehendak Tuhan karena Daud bertanya sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia seorang pendoa dan penyembah, saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari kehidupan dan doa Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Saya juga ingin mendorong saudara ya untuk memiliki kesukaan seperti Daud, yaitu apa? Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saya mau bicara soal doa, saudaraku, begini ya. Saya ingin saudara tuh doa. Tiap hari doa, saudaraku. Doa, muji, nyembah. Doa itu sesuatu yang mudah sebenarnya untuk dilakukan. Siapapun bisa melakukannya, kapanpun kita bisa melakukannya, saudara. Namun entah gimana, kita ini masih kesulitan untuk bisa berdoa dengan disiplin dan efektif. Padahal, saudara, dengan kita berdoa, doa ini mengandung apa? Berkat-berkat yang menakjubkan sekali. Nah, hari ini saudaraku yang Kristus, saya ingin ajak saudara untuk belajar dan melihat apa sih yang membuat Allah kok bisa berkenan sama Daud. Saya rangkum ya, memang Daud tuh doanya banyak. Seperti saudara juga pokok doanya banyak. Saya juga banyak pokok doa saya. Tapi saya belajar, saya rangkum aja ada 4 hal. 4 hal yang selalu didoakan oleh Daud, saudaraku. Kalau kita buat kategori, ini 4 yang dia doakan, saudara. Ada 4. Baik, kita belajar, saudara. Yang pertama, Daud berdoa. Saudara, Daud berdoa agar Tuhan mengampuni dosa dan kesalahannya. Ini doa dia. Saudaraku, enggak sekali dia doa, saudaraku. Untuk doa ini dia enggak sekali. Dia doa berulang-ulang, saudaraku. Ya. Setelah Daud berdosa dengan Batseba, saudara tahu ya. Dia tulis Mazmur 51 untuk minta pengampunan dari Tuhan. Ya kan, saudaraku. Tetapi rupanya saudara di dalam Mazmur 25, Daud juga tulis, saudara, tentang permohonan pengampunan dari Tuhan. Kita lihat Mazmur 25 ayat 11, saudaraku, kita lihat sini sama-sama. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab apa? Besar kesalahan itu. Saya mau kasih tahu saudaraku di sini, ya. Dalam doanya, Daud tuh minta pengampunan. Waktu dia berdoa minta pengampunan, dia enggak cari-cari alasan. Ya kan, saudaraku?
Dia gak cari alasan bahwa dosanya tuh gak seberapa. Tapi ini yang menarik yang saya pelajarin saudaraku. Waktu dia berdoa, dia coba bujuk Tuhan. Dengan rendah hati. Daud merendahkan hatinya saudara, dirinya. Dia berkata bahwa Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Besar, betapa besar kesalahanku ya Tuhan. Dia bilang, Tuhan harus ampuni karena terlalu besar kesalahanku ini. Daud gak mengecilkan ya kan, kesalahannya. Sebaliknya Daud justru mengakui betapa besarnya kesalahannya dan dia mohon pengampunan dari Tuhan. Saya tuh jadi ingat saudara, satu perkataan Tuhan Yesus. Ketika Yesus saudaraku sedang dialog dengan seorang Farisi, Simon Kusta, si Kusta, bekas kusta dia saudara, yang menjamu Yesus saudaraku. Ya, Tuhan Yesus berkata begini saudaraku, orang yang paling banyak diampuni, orang itu akan banyak berbuat apa? Kasih. Ya, Daud salah seorang yang banyak berbuat kasih kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mendapati Daud seorang yang apa? Berkenan kepada Tuhan. Berbuat kasih itu adalah melakukan segala kehendak Tuhan. Saudaraku Kristus, kenapa kok Daud bisa banyak berbuat kasih, mau melakukan segala kehendak Tuhan, apapun yang Tuhan mau, apapun jadi kehendak Tuhan, Daud mau melakukan. Kenapa? Karena dia tahu terlalu banyak dia sudah diampuni. Makanya dia ungkapkan saudara dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Daud berkata, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Di dalam ayat 5 dikatakan gini, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena apa? Dosamu. Saya tuh dapat pemikiran begini saudaraku. Ya, berdasarkan juga pengalaman. Setiap kita, walaupun kita sudah jadi Kristen, sudah penuh Roh Kudus, saudara, kita bisa malas berdoa. Kita bisa menjadi orang yang lalai untuk baca Alkitab. Makin lama kita lalai, makin jauh kita dalam hadirat Tuhan. Tapi bisa juga saudara kita ada salah dalam perkataan. Berdosa dalam perkataan, berdosa dalam pikiran, berdosa dalam hati. Bisa juga kita berdosa dalam perbuatan kita, saudaraku. Banyak hal, saudaraku. Ketika kita jatuh, kita gagal, kita jatuh dalam dosa, dalam kesalahan. Saya mau kasih, seringkali kita tuh rasa apa? Saudara mau gak langsung berdoa? Biasanya kita gak mau, kita tunda. Aduh, saya sudah salah. Satu hari itu kita gak saat teduh, kita gak doa, kita gak nyembah. Sehari, 2 hari. Saudaraku Yesus, saya mau kasih tahu ya. Ketika kita jatuh dalam dosa dan kesalahan, jangan sekali-kali kita nyimpen dosa, nyimpen kesalahan, nyimpen rasa bersalah, nyimpen rasa malu. Sebab semuanya itu akan menjauhkan kita dari mana? Hadirat Tuhan. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa mencuri damai sejahtera kita. Dosa mencuri sukacita keselamatan. Keselamatan kita enggak hilang. Tapi sukacita keselamatan itu yang hilang. Pada waktu saudara jatuh. Maki orang habis-habisan. Fitnah orang habis-habisan. Mencuri milik orang. Apapun yang dikata pelanggaran itu akan bisa mencuri yang namanya sukacita keselamatan. Nah, pada waktu saat kita mulai sadar, waduh, aku salah ini. Aku sudah jatuh. Jangan saudara. Pada saat itu seharusnya yang diinginkan Tuhan adalah apa? Berlari ke Tuhan seketika itu juga.
Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Bertobat saudaraku. Saat kita tidak bisa lari ke Tuhan, ya jalan. Kalau nggak bisa jalan, ya merangkak. Kalau nggak bisa merangkak untuk datang ke Tuhan, panggil sahabat. Orang-orang yang saudara kenal, yang bisa bawa saudara ke Yesus untuk masuk hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan itulah kita ngerasa apa? Dipulihkan, disucikan, ditahirkan. Yang ngerti katakan apa saudara? Sampai masuk hadirat Tuhan. Supaya kembali lagi sukacita keselamatan. Manusia tidak tenggelam karena jatuh ke dalam air. Tetapi manusia tenggelam lalu dia mati. Karena ia tetap berada di dalam air. Saudaraku, saudara masih ingat gak kisah Adam? Ketika Adam jatuh dalam dosa bersama dengan Hawa. Tuhan tidak membatalkan rencana fellowship-nya dengan Adam. Di hari sejuk, selalu Tuhan pada waktu hari sejuk, itu hari apa? Sore-sore biasanya tuh. Bawa mesbah sore. Dia datang tuh di taman itu. Dia datangi Adam. Dia tidak batalkan, oh dia udah tahu Adam jatuh, ya sudahlah, enggak. Tuhan enggak gitu saudaraku. Ketika kita jatuh, kita gagal. Tuhan tuh justru datengin kita. Maunya Tuhan adalah saudaraku, sekalipun ada, Tuhan tahu Adam sudah jatuh. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak batalkan saudara rencana persekutuannya ini dengan fellowship-nya dengan Adam? Karena Tuhan itu ingin selalu bersekutu dengan manusia, dengan ciptaannya, dengan saudara dan saya. Katakan amin saudaraku. Tuhan mengharapkan sebenarnya Adam dan Hawa merendahkan diri, bertobat di hadapan Tuhan, lalu mengalami pemulihan. Daud tuh ngerti di sini saudaraku. Pada waktu dia jatuh, berdosa dan gagal, saudaraku, pada kesempatan pertama langsung dia datang ke Tuhan. Saudaraku, ini yang kita bisa pelajarin. Saya bilang iya ya. Seringkali kita rasa, aduh aku gak layak. Aku gak layak, aku gak mau doa dulu deh. Aku gak mau nyembah dulu deh. Justru saudara, itulah saatnya. Tuhan mau secepatnya kita dilayakan. Katakan amin saudara, secepatnya. Dalam kesempatan pertama. Itu yang dilakukan oleh Daud. Makanya dia ini berkenan. Dia berkenan bukan karena dia perfect. Dia sempurna. Karena dia tahu. Yang penting kita gak merencanakan untuk buat jahat. Jangan merencanakan untuk berbuat dosa. Saudara bisa mengerti sini. Tapi kita bisa gagal, bisa jatuh. Di situ Tuhan mau angkat kita. Yang kedua, saudara, ini doa Daud yang luar biasa. Saudaraku, Daud berdoa. Dia minta saudaraku. Dia bilang, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku inginkan. Yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Daud berdoa, yang kedua, Daud berdoa agar Tuhan mengizinkan dia untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kenapa kok Daud berdoa
supaya dia bisa diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Saudaraku Kristus, ini orang emang cinta sama rumah Tuhan. Saudara cinta gak sama rumah Tuhan? Kalau saudara cinta sama rumah Tuhan, di rumah Tuhan tuh apa sih rumah Tuhan? Banyak pengertian rumah Tuhan. Rumah Tuhan tuh bicara juga gereja kalau sekarang. Tempat orang-orang berkumpul beribadah. Ada doa di situ, ada nyanyian, ada pujian, ada penyembahan. Saudara, ada pengajaran firman Allah di situ. Di situ ada fellowship sesama orang-orang percaya. Itulah rumah Tuhan. Katakan amin saudara. Rumah Tuhan juga bicara tentang apa saudara? Hadirat Allah di situ. Saudaraku. Nah rumah Tuhan, Daud saudaraku, dia rindu. Supaya dia bisa tinggal dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan juga itu siapa sih? Tubuh kita. Itu tinggal rumah Tuhan. Tempat kediaman daripada roh Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah di sini dikatakan bahwa kenapa kok Daud rindu untuk bisa tinggal di rumah Tuhan. Mazmur 3 ayat 5 katakan begini saudaraku Yesus Kristus. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku dari mana? Gunungnya yang kudus. Gunungnya yang kudus bicara tentang apa? Ini ada rumah Tuhan di situ. Katakan amin. Jadi yang pertama adalah rumah Tuhan adalah tempat di mana Tuhan menjawab doa-doa kita. Doa-doa kita. Kalau hari ini saudaraku Yesus Kristus, rumah Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan. Ketika kita berkumpul bersama seperti di menara doa online ini rumah Tuhan saudara. Kita bisa rasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan. Kita doa bareng, nyanyi bareng saudara. Saudara dengar firman pengajaran ini. Dengar baik, inilah tempat di mana Tuhan menjawab doa saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, kenapa Daud mau tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidupnya? Saya juga mau sih tinggal dalam rumah Tuhan. Bukan karena saya pendeta. Saya tahu, saudaraku, ada banyak permohonan-permohonan doa dalam hati saya. Kalau saya ada dalam rumah Tuhan, tinggal di rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, saya bisa punya fellowship dengan Tuhan, punya fellowship dengan sesama anak-anak Tuhan, keluarga rohani saya, yaitu saudara dan saya, kita semua. Maka di situ Tuhan akan jawab doa kita. Yang kedua, saudaraku, rumah Tuhan adalah tempat di mana Tuhan menyediakan segala yang baik. Dia sediakan segala yang baik dan kita bisa nikmati, kita bisa kenyang di rumah Tuhan. Saudara dan saya bisa kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin. Mazmur 65 ayat 5 katakan begini. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Baca yang keras. Selanjutnya. 1, 2, 3. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Katakan amin. Hari-hari ini di masa pandemi, doa harapan saya, saudara terus setia ada di rumah Tuhan ini saudaraku. Karena Tuhan akan jawab doa saudara. Saudara akan kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin saudara. Yang ketiga, rumah Tuhan itu adalah tempat. Tempat apa? Tempat perlindungan kita. Tempat Tuhan pelihara kita. Dan tempat peristirahatan kita. Lega. Kita punya perhentian kita. Di dalam Mazmur 61 ayat 5 katakan, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu. Untuk selama-lamanya. Biar aku berlindung dalam naungan sayapmu. Hari-hari ini kita perlu perlindungan dari Tuhan saudaraku. Betul kita harus jaga protokol kesehatan. Saudaraku, untuk supaya kita bisa sehat. Ya, kita harus minum vitamin, kita harus olahraga. Tetapi yang paling penting saya sangat tekankan adalah saudara dan saya. Kalau bisa berdoa, aku mau tinggal di rumahmu ya Tuhan. Aku mau ada dalam hadiratmu. Bangun kesadaran akan hadirat Tuhan. Dimanapun saudara berada. Yang mau katakan amin saudara. Kita bisa ada di rumah Tuhan. Di hadirat Tuhan. Kalau kita suka apa? Menyembah. Saudaraku, kita bisa menyembah. Kalau kita miliki apa? Rasa syukur akan kebaikan Tuhan.
dan rasa kagum akan perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara, doa supaya saudara selalu ada dalam hadirat Tuhan. Tidak jauh dari hadirat Tuhan. Syaratnya adalah apa? Doa yang pertama dulu, selalu doa pertobatan setiap hari. Katakan amin. Ya, saudara harus doa pertobatan. Memang yang untuk, saya mau ngomong gini saudara ya. Di antara kita tuh ada dua sisi ya. Soal mengenai kesalahan dan dosa. Begini, ada orang yang dia tuh buat salah. Kadang-kadang dengan perkataannya, kesalahan perkataan, dosa dan perkataan. Tapi karena dia gak ngerasa, dia doa muji nyembah aja, dia melayani segala macam. Dia pikir gak salah, tapi orang-orang tuh udah berdarah-darah, orang babak belur sama dia. Dengar baik saudara, ada orang yang ekstrim seperti ini. Saudara ngerti gak? Dia tetap aja gak jauh dari Tuhan. Sepertinya dia terus layani. Nah ini kita gak boleh kayak gini. Saudara bisa ngerti sini. Harus sadar tiap hari. Makanya selalu dalam hidup kita nih perlu ada saat teduh. Untuk bisa sampai kepada Tuhan. Coba lihat, lembutkan hatiku Tuhan. Nanti Roh Kudus akan bilang, ini tadi kamu salah ngomongnya. Terlalu banyak keras. Kadang-kadang nih zaman sekarang nih orang nih gampang sekali marah. Pak tolong Pak, saya ingin minta tolong Pak, coba nomor teleponnya deh yang berduka itu. Ya kan saya mau kasih, tolong kasih saya mau ucapin ya, saya kasih ucapin. Ya tuh, selesai dia ini kan dia kasih tahu saya lagi, Pak, saya sudah ucapin turut berduka, tapi dia cuma baca aja Pak, nggak dibales. Saya sedih. Lihat orang Kristen, sombong bener dia bilang. Aduh saya bilang gitu, ini orang lagi berduka, kamu jangan marah. Kalau belum dibales, saya WA kamu. Ya kan sabar, saya bilang sabar. Dia banyak yang dia urus. Saya bilang gitu kan, sampai ini contoh yang nyata kemarin. Saudaraku, ya kalau saya bilang gitu kan. Kalau saya bilang, yang penting kan transfer lah. Kasih uang duka, bukan ininya, lalu dimarahin. Saudaraku, itu jadi saya lihat tuh, kadang-kadang tuh. Tapi yang kalau pelayanan ya, wah kalau doanya, ini bukan saya mau menghakimi. Kita harus, kadang-kadang kita nggak belajar kalau tiap hari kita duduk diem. Coba hadapkan hati kita, pikiran dan perkataan kita. Kelakuan kita. Saudaraku, kita bilang, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Saudara bilang gini, jadi kita tuh gak usah bandingkan diri kita sama orang. Seharusnya kita bawa hati kita nih ke Tuhan, lihat ke Tuhan. Nah ini saudara, tapi ada ekstrim yang berikutnya adalah gini saudara. Kalau dia ngerasa udah salah sedikit, dia udah gak mau doa, aku gak mau layanin, aku gak mau ke gereja, aku gak mau gini, aku ngerasa gak layak. Ini nih tipuan setan nih dua, yang satu jadi munafik, yang satu jadi tebuang. Tapi yang Tuhan mau adalah seperti Daud, saudara. Jujur, ini yang namanya integritas. Jujur. Hati yang tulus sama Tuhan. Katakan habis, dari ketulusan inilah. Makanya ketika kita berdoa, dia bisa ada, izinkan aku tinggal dalam hadirat-Mu. Tinggal dalam rumah-Mu. Makanya Tuhan permudah masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan amin saudara. Yang ketiga saudara, ini doa Daud yang penting. Kita bisa belajar dari dia. Gini doh. Daud tuh saudara ya. Kita baca deh. Mazmur 23 ayat 6. Lalu Mazmur 25 ayat 6. Kita dua ayat ini ayatnya sama tapi pasalnya beda. Kita baca 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan apa? Sepanjang masa. Nah, Mazmur 25 kita lihat di sini. Ingatlah segala
rahmat-Mu, kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu apa? Sudah ada sejak apa? Purbakala. Artinya apa saudaraku? Di sini saya lihat ya, Daud tuh punya kebiasaan. Ini kebiasaan Daud ini kita harus lihat di sini. Kita pelajarin. Dia punya kebiasaan suka menceritakan kesulitannya, masalahnya, masalah hidupnya. Saudara, itu kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau orang bisa cerita sedetail mungkin saudara, masalah yang dihadapi kepada Tuhan, orang ini adalah orang yang apa? Dekat sama Tuhan. Saudara bisa cerita panjang, cerita rahasia hidup saudara hanya kepada orang yang dekat dengan saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi Daud nih yang ketiga, dia berdoa agar kasih setia Tuhan mengikuti Daud seumur hidupnya. Saudara harus berdoa, minta supaya apa? Kasih setia Tuhan mengikuti saya seumur hidup. Kasih setia bicara apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi bisa lebih daripada itu saudaraku. Saya ingin beritahu kepada saudara contoh. Contohnya misalnya Mazmur 18. Dia pakai istilah. Saya yakin setiap kita pernah ngalami yang namanya kesulitan. Yang kita bilang, kita pikir gini, ini mah udah selesai lah. Udah akhir dari segala hidupku ini. Kalau wong Palembang bilang nih, mati gitu. Lah mati ini gitu nih. Dia pakai istilah apa? Tali-tali maut. Coba kita lihat saudara. Mazmur 18. Jadi Daud ceritakan keadaan dia. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tali-tali maut telah melilit aku. Dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ini saudara ini. Dia ngalami saudara. Udah dikejar. Ini mati ini pasti. Dia ngalami dalam peperangan. Ini pasti mati nih. Saudara. Terus masalah dalam keluarga dia ada. Anak-anak dia ada. Ini kayaknya habis semuanya. Tapi saudara kita lihat di sini. Dia menjelaskan apa yang dilakukan ketika dia ngalami ini. Dia cerita. Lalu dia ngomong apa? Ketika aku dalam kesesakan. Aku berseru kepada Tuhan. Apa? Kepada Allahku. Aku berteriak. Minta tolong. Lalu saudaraku apa tanggapan Tuhan? Saudara sini. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Dari rumahnya. Dari hadiratnya. Teriakku minta tolong. Kepadanya apa? Sampai ke telinganya. Kata kuncinya saudara hari ini saya mau bilang gini. Kita jangan jauh dari hadirat Tuhan. Sesulit apapun keadaan saudara hari ini. Saya mau kasih tahu. Asal saudara masih bisa merasakan kehadiran. Saudara percaya ada Allah yang mengasihi saudara. Dia Allah Immanuel. Perkataan Yesus saudaraku. Masih ingat gak saudaraku? Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli. Lama sabachthani. Saudara masih ingat itu perkataan ini? Yesus ditinggalkan oleh Allahnya. Supaya Allah bisa menyertai kita. Katakan amin saudara. Supaya saudara saya bisa hidup dalam hadirat Allah. Ini kuncinya. Nah hari ini saudaraku dia bisa cerita apa yang dia sedang alami. Dia juga selalu ingat saudara kebaikan Tuhan. Kita juga perlu bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita harus ingat bagaimana Tuhan membebaskan kita dari semua kesulitan. Makanya sering saudara ingat peristiwa di mana Tuhan tolong kita. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Seperti tali-tali maut yang pernah melilit kita. Lalu Tuhan lepaskan itu. Dan katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan tidak tolong. Aku sudah tidak ada lagi hari ini Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu. Aku mau menyembahmu. Aku ingin membawa korban ucapan syukurku kepadamu ya Tuhan. Nah ini penting saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, apa doa Daud saudara? Jadi saudara harus banyak cerita sama Tuhan.
Ya saya pernah cerita, ngalami yang susah sekali. Saya pernah doanya gini saudaraku, doanya. Kalau Tuhan jadi saya, Tuhan aku ngalami masalah yang kayak begini. Aku tidak tahu, aku tidak bisa ngatasinnya. Aku stres Tuhan, aku takut, aku bingung. Kalau Tuhan jadi saya, kira-kira apa yang Tuhan akan lakukan? Tolong kasih tahu saya. Waktu saya ngomong kayak gitu, di sini plong. Plong saudaraku. Masalahnya selesai gak? Belum selesai. Tapi di sini plong. Kalau plong artinya apa saudara? Saya percaya ini selesai pada waktunya. Pasti ada anugerah. Anugerah dalam bentuk apa? Kesempatan yang Tuhan buka. Orang-orang yang Tuhan akan kirim. Paling penting adalah di sini plong. Plong artinya apa? Ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera? Allah saudara dalam hati kita. Apa yang kita lakukan? Allah yang akan apa? Mengerjakannya buat setiap kita. Katakan amin saudara. Nah ini poinnya. Yang keempat. Daud berdoa supaya Tuhan tuh menunjukkan jalan-jalannya. Dia berdoa. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadamu. Saudaraku yang Kristus, kita sering berdoa untuk minta hikmat dari Tuhan. Ya kan saudara, untuk pilihan-pilihan apa Tuhan hikmatnya. Ini doa yang baik sebenarnya saudaraku. Tetapi saudara adalah penting untuk memiliki satu penekanan. Maksud saya penekanan. Penekanan utama daripada Daud, kita belajar sini. Daud rindu, saudara, memiliki pengetahuan yang benar. Tentang apa? Jalan-jalan Tuhan atau kehendak Tuhan. Makanya dia bisa berkenan karena dia bisa melakukan segala kehendak Tuhan. Saudara, bukan cuma sekedar keputusan yang tepat. Makanya saudaraku, Daud tuh suka bertanya kepada Tuhan sebelum dia berperang. Dia tanya Tuhan, jalannya itu gimana? Ketika dia orang Filistin mau mengepung dia waktu dia diangkat jadi raja, saudara, pertama kali. Saudara, dia tanya sama Tuhan, apa yang harus dibuat? Tuhan bilang, kau hadapi. Dia hadapi, Daud mengalami kemenangan. Setelah dia menang gak lama kemudian, bangsa Filistin yang sama, musuh yang sama, mau mengepung dia lagi saudaraku. Apa Daud langsung hajar, hadapi? Enggak. Ini orang rendah hati. Ini yang membuat Tuhan berkenan. Dia tanya, beritahukan padaku jalan-jalanmu ya Tuhan. Beritahukan kepadaku jalan-jalanmu. Bawa aku berjalan dalam kebenaranmu. Ajar aku ya Tuhan. Sebab engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Itu doanya. Ini keren banget saudaraku. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, jangan kau hadapi. Tapi kau harus kayak buat jalan melingkar. Lewat pohon kertau. Saudara, kalau Daud enggak nanya Tuhan, saya yakin orang Filistin akan mengalahkan Daud. Tetapi karena dia tanya Tuhan, ini loh jalannya, kamu melingkar. Apa yang terjadi saudara? Dia ngalami kemenangan. Terus lagi saudara, yang saya lagi sedang baca tentang kisah Daud nih. Di Alkitab, pembacaan Alkitab saya lagi sedang baca Daud. Gimana anaknya yang namanya Absalom saudara, itu memberontak, itu melawan dia saudaraku. Lalu saudara lihat sini, Daud tuh meresponnya tuh luar biasa. Saudaraku, ketika dia tahu Absalom dengan kekuatannya mengkudeta dia, saudara apa yang dia buat? Daud tuh langsung menyingkir keluar daripada kota Yerusalem. Padahal tuh pasukannya masih kuat kok. Rakyatnya masih dukung dia. Kenapa saudara? Dia tidak mau perang dengan keluarganya sendiri. Dia tidak mau berperang dengan bangsanya sendiri. Dia gak mau bertengkar, berperang dengan anaknya sendiri. Keren. Lalu ketika ada imam bawa tabut untuk menyingkir saudaraku yang Kristus, dia bilang enggak usah. Tabut ini kan lambang hadirat Tuhan. Absalom, saudara, bisa jadi raja kalau enggak ada tabut. Itu enggak ada artinya. Daud bilang, tabutnya tetap aja ditaruh di kota Yerusalem. Kalau Tuhan memang berkenan sama dia ya enggak apa-apa. Kalau Tuhan masih mau berkenan saya,
Nanti juga Tuhan akan dudukan saya lagi jadi raja di Yerusalem. Keren banget. Ini hasil doa yang minta jalan Tuhan. Lalu sementara dalam pelariannya saudara. Ya kan saudara, dia ketemu Simei. Simei ini orang Benyamin saudara. Ngata-ngatain Daud, lempar batu ke Daud. Saudara, sampai panglimanya Yoab. Saudara bilang, ini anjing busuk ini. Ngata-ngatain itu gak ada apa-apanya. Sudah semestinya Daud punya kekuatan yang buat. Saya melihat dia orang di jalan Tuhan. Ini yang dibilang orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Yang tidak menggunakan kekuatannya untuk membalas orang yang menyerang dia. Keren banget ini Daud nih. Ini jalan Tuhan yang diminta. Saudaraku, dia bilang enggak lah, mungkin juga Tuhan lagi pakai Simei untuk ini kan saya. Jangan disentuh, biarin aja. Dan memang nanti akhirnya pada waktunya Simei pun kena. Yang ngerti katakan amin saudara. Saya lihat ini orang ini luar biasa. Saudaraku Kristus, bukan cuma sekedar keputusan yang tepat. Kita harus minta jalan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ini seperti doa yang didoakan oleh siapa? Musa. Saudara tahu, Keluaran 33:13 Musa berdoa saudaraku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Jalan Tuhan tuh cara Tuhan menanggapi setiap masalah. Setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Apa? Ini penting saudara. Ya, jalanmu kepadaku. Sehingga apa? Aku kenal. Kenal engkau tuh, kenal pikiranmu. Tahu perasaanmu. Tahu kehendakmu apa. Itu namanya. Tunjukkan jalanmu Tuhan. Supaya, sehingga aku bisa mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat apa? Kasih karunia di hadapanmu. Kasih karunia dilimpahkan atas kita. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Kita bisa tahu yang namanya perasaannya. Pikirannya gimana. Saudaraku. Dan itu harus didoakan. Aku minta jalanmu ya Tuhan. Aku minta jalanmu. Jadi ini bukan cuma sekedar keputusan. Tapi lebih. Ya saudara. Keputusan dan juga respon kita. Ketika kita gak gampang ini. Gak gampang tuh ngomong. Saudaraku. Itu keren banget. Nah, kalau saudara dan saya. Doa kita adalah Tuhan berikan jalanmu Tuhan. Apa yang menjadi jalanmu? Jadi istilah jalan Tuhan gini. Kalau Tuhan ngadapin keadaan seperti ini. Masalah seperti ini. Ngadepin orang yang seperti ini. Kalau Tuhan kami sedang mau buat ini. Apa yang Tuhan akan lakukan? Beritahu saya lewat firman-Mu. Atau Tuhan berikan saya nasihat. Lewat seseorang. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Kalau kita sukakan jalan Tuhan. Maka orang-orang di sekitar kita akan diberkati oleh Tuhan. Akan mengalami mujizat dari Tuhan. Katakan amin saudara. Ini yang menyebabkan Daud sukakan jalan Tuhan. Maka satu bangsa diberkati oleh Tuhan. Ngalami kemenangan. Diberkati luar biasa. Katakan amin saudara. Musa, dia minta jalan Tuhan. Satu bangsa Israel ngalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Mengalami mujizat yang dahsyat. Mazmur 137 katakan begini. Ia memperkenakan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada siapa? Israel. Kalau saudara terus doa minta jalan Tuhan. Maka keluarga saudara jadi diberkati. Keluarga saudara hidup dalam mujizat. Yang percaya katakan amin. Bahkan orang-orang sekeliling saudara. Yang bersama saudara. Yang melayani bersama saudara. Mereka akan diberkati Tuhan. Mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Dan pelayanan saudara. Saudara akan menjadi mujizat buat banyak orang. Kalau kita tahu jalan Tuhan bagaimana. Yang ngerti katakan amin. Ya. Ini yang Tuhan buat.
doa Daud yang berkesan sama saya. Panjang sih doanya, tapi terakhir. Lalu ditulis, saudara, digubah, dibuat lagu oleh Andre dan Rahel. Saudara, 1 Tawarik pasal 17 ayat 27. Ini doa Daud. Saudara, saya tutup dengan ayat ini. Saudara, kita akan baca sama-sama. 1 Tawarik 17 ayat 27. Ini doa yang keluar dari seorang yang memang benar-benar Tuhan tuh gak salah dapatin orang ini. Orang yang berkenan. Kenapa saudaraku? Daud ini orang yang suka akan apa? Hadirat Tuhan. Dengar saudara, ya, kata lokal guide yang diceritakan oleh Pak Niko, gembala pembina kita yang beritahu. Saudara tahu kan kuburan Daud tuh ada di mana? Di mana saudara? Bukit apa? Bukit apa? Bukit Sion. Ya, Bukit Sion. Ya. Jadi ada yang namanya, ada 3 bukit di Yerusalem. Bukit Sion itu bukit, saudara, di mana pencurahan Roh Kudus ada di sana. Hadirat Allah di situ ada. Katakan amin saudaraku. Nah, Daud tuh katanya lahirnya di Bukit Sion. Daud meninggalnya di Bukit Sion. Hari pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta adanya di mana? Di Bukit Sion. Jadi orang ini nih adalah orang yang suka akan hadirat. Dan katanya saudara, lahir dan matinya di hari Pentakosta. Ini lokal guide, tapi saudara bisa kita teliti lagi nanti. Saudara, saya dengar ini kan. Jadi makanya dalam doa penutupnya ini, saudara, di masa tua dia doa seperti ini. Kiranya engkau sekarang berkenan. Baca sama saudara saya. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya tetap ada di hadapanmu, di hadiratmu. Untuk apa? Selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Katakan amin saudaraku. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati. Sekali lagi saudara, kita nyanyi lagu ini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati selama-lamanya. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, keluarga setiap anak-anakmu ini ya Tuhan, supaya tetap ada di hadiratmu, di hadapanmu ya Tuhan, untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Inilah doa Daud yang kami doakan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami belajar hari ini ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Ampuni ya Tuhan dosa perkataan kami, pikiran kami, sikap hati kami, dan perbuatan kami Yesus. Kami tidak mau menyimpan dosa ya Tuhan, kesalahan, rasa bersalah, rasa malu yang menjauhkan kami dari hadirat-Mu ya Bapa. Sucikan kami ya Tuhan, pulihkan kembali ya Tuhan sukacita keselamatan-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kami minta, itulah yang kami inginkan. Kami tetap ada di hadirat-Mu ya Tuhan.
Kami tinggal di rumah-Mu ya Tuhan. Seumur hidup kami ya Tuhan. Sebab kami tahu di rumah-Mu. Tuhan jawab doa kami di rumah-Mu. Kami akan kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Dan ada perlindungan dalam rumah-Mu ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan. Tuhan tahu keadaan kami, kelemahan kami, kekurangan kami. Ya Tuhan, masalah kami ya Tuhan. Kesulitan hidup kami Tuhan. Tuhan tahu semua. Kami minta kasih setia-Mu ya Tuhan. Kebaikan kemurahan-Mu mengikuti setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan jalan keluar, solusi untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan. Satu hal yang kami minta, beritahukanlah jalan-jalan-Mu ya Tuhan buat setiap kami. Tunjukkanlah jalan-Mu ya Tuhan. Supaya kami bisa merespon dengan tepat. Bukan cuma mengambil keputusan yang tepat ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Berkat-Mu turun buat setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita akan siapkan hati, kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Mari saudara, kita siapkan roti dan anggur, kita akan makan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami, yang mati di salib, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kami, yang mati dan dikuburkan pada hari ketiga, naik, bangkit di antara orang mati, naik ke surga untuk menyediakan tempat buat setiap kami dan akan datang lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru, ini meteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.
Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.